Chapter Kemiskinan Mendarah Daging. Misteri pesugihan di Gunung Tampomas. Pai Jenar Moksa. Namanya Kang Ujang Sumarwan. Sapaan familiarnya Kang Ujang. Dari namanya sudah bisa ditebak. Ya, pria berkulit hitam dan bertubuh kurus dengan rambut keriting itu berdarah Sunda Tulen. Dan Chapter Kemiskinan Mendarah Daging. Misteri pesugihan di Gunung Tampomas. Pai Jenar Moksa. Namanya Kang Ujang Sumarwan, sapaan familiarnya Kang Ujang. Dari namanya sudah bisa ditebak. Ya, pria berkulit hitam dan bertubuh kurus dengan rambut keriting itu berdarah Sunda Tulen. Dan tinggal di sudut desa terpencil daerah Jawa Barat sana. Kehidupannya mereka jauh dari kata layak, sangat sederhana. Meskipun di desa ini bukanlah Kang Ujang saja yang hidup pas-pasan, dan bisa dikatakan miskin, seperti itu. Rata-rata warga desa tersebut hidupnya di bawah garis kemiskinan. Pekerjaan mereka adalah bertani, bercocok tanam. Jika di musim penghujan, maka ladang akan digarap menjadi sawah. Jika di musim kering seperti ini, ladang tetaplah berfungsi pada umumnya, kembali ditanami jagung dan tanaman lainnya, yang mampu bertahan dengan kejamnya teriknya matahari. Dengan langkah cepat, Kang Ujang menuju ke sebuah rumah. Dan satu-satunya rumah dengan dinding tembok, yang di depannya ada kios besar, dan semua kebutuhan pokok disediakan di kios tersebut. Sesampainya, Haji Ram, reka hutang deui kudu sampai uting di kebun. Haji Ram, saya mau berhutang kebutuhan untuk dibawa ke kebun, kata Kang Ujang, tanpa basa-basi karena sudah biasa melakukan hal ini. Begitu juga warga lainnya. Pria yang dipanggil Kang Ujang, Haji Ram tadi pun bertanya. Sumuhun, balik payun nanya ndak naon RK iya, silakan apa saja yang mau diambil. Haji Ram langsung berdiri dari balik meja kasir, langsung menuju ke arah di mana Kang Ujang berdiri, dengan deretan sembako berjajar. Sangu 3 kilo gula kopi jeung lauk asin. Kuring bakal mayar tasaming putih beras 3 kilo gula kopi ikan asin. Nanti semingguan baru saya bayar, jawab Kang Ujang, seraya menunjuk yang dimaksudnya. Tidak lama berselang, hatur nuhun pisan Haji Ram, ucap Kang Ujang seraya menerima apa yang diminta olehnya tadi, dan sudah terbungkus plastik. Pria yang dipanggil Kang Ujang Haji Ram tadi pun menjawab. Sawang suluna. Sama-sama, Haji Ram. Atau Haji Ramdhani, orang paling kaya di desa itu. Sekaligus ketua adat yang sangat dihormati. Pria berusia matang itu sangat baik, suka menolong termasuk menolong Kang Ujang. Tanpa alas kaki Kang Ujang langsung buru-buru pulang. Sesampainya di rumah sederhana dengan dinding bambu, tampak seorang perempuan menyambutnya. Bagaimana Kang? Tanya perempuan yang sedang menggendong anak berusia 4 tahunan itu, dengan dialek Sunda yang begitu kental. Alhamdulillah, jawab Kang Ujang. Pada istrinya tadi, dengan cengkok serupa. Perempuan dengan dandanan sederhana tanpa polesan makeup itu adalah istri Kang Ujang bernama Mutmainah, tapi biasanya dipanggil Mumun, sedang menggendong buah hatinya yang lagi tak enak badan, demam. Ada kurat kecemasan di wajah Mumun ketika melihat suaminya sudah datang dengan buntalan plastik, sementara Kang Ujang langsung melongos masuk setelah menjawab tadi, dan langsung diikuti oleh Mumun. Rupanya, Kang Ujang tak lantas akan membawa semua beras yang diutangnya tadi, melainkan dibagi dua, disisakan di rumah untuk sang istri. Begitu juga dengan gula, kopi dan ikan asin. Semuanya dibagi dua oleh Kang Ujang. Mumun hanya bisa mengusap rambut sang anak yang mencari ketenangan sembari memeluknya. Sesekali bocah kecil itu merengek, memanggil, "Mama." Padahal sudah dalam dekapan sang mama yang sangat cemas, sementara Kang Ujang harus tetap pergi ke ladang dan akan menginap di sana. Maklum saja sebentar lagi jagung akan
dan Mumun pun paham benar dengan keadaan dan kerumitan hidup mereka ini. Tampak Mumun menghirup tandas pucuk kepala sang anak, seraya membisik, "Hasan, cepat sembuh atuh." Sesak dada Mumun, rasanya kemiskinan itu turun-temurun membelitnya. Mumun harus pasrah ketika Kang Ujang tetap harus pergi. Meskipun ada rasa khawatir, karena sang buah hati sedang bermaut. Maklum saja, Mumun trauma dengan situasi ini. Karena, beberapa tahun yang lalu dirinya kehilangan seorang anak yang dilahirkannya susah payah, karena demam, lalu kejang-kejang. Sementara Kang Ujang tak berada di rumah, akhirnya dalam kepanikan Mumun harus kehilangan buah hatinya itu. Dengan cekatan Kang Ujang kembali mempersiapkan segala sesuatunya, dari sabit, golok. Pokoknya semuanya peralatan tempur untuk berjaga di kebun sudah terisi dalam karung, dan kini berpindah di pundaknya. Sementara Mumun terduduk di atas kursi kayu, sembari memperhatikan sang suami, yang berjalan mendekat ke arahnya, lalu duduk. Kang Ujang mengacuh-acuh kepala sang anak. "Bapak angkat ke kebun, Hasan budinggal damang." "Bapak akan berangkat ke kebun, Hasan harus cepat sembuh ya." Tak ada jawaban dari bibir Hasan kecil. Bocah itu masih belum paham apa yang dikatakan oleh sang bapak, tapi dari tatapannya, Hasan kecil mengerti. Kemudian Kang Ujang menatap mata lelah Mumun. "Abdi hoyong ke kebun heula, aku pamit mau ke kebun dulu." Mumun cuma mengangguk pelan, lalu menjawab, "Awas, sabaraha lami anjeun hoyong di kebun ya, hati-hati mau berapa lama di kebun." Kang Ujang pun menjawab, "Tau tangtu, lamun dibekelan geus beak belum tentu, tapi kalau bakalannya habis ya pulang." Seraya kembali memindahkan barang bawaannya tadi ke pundak. Mumun pun mengikuti langkah sang suami, diantarkannya hingga depan rumah. Entah kenapa untuk kali ini Mumun cemas. Rasanya begitu berat ditinggalkan oleh Kang Ujang. Padahal rutinitas seperti ini sudah hal biasa dan lumrah dilakukan oleh para pria di desa tersebut jika musim panen seperti ini. Bahkan ladang di sana mendadak seperti pemukiman, gubuk satu dan lainnya pun akan dihiasi lampu. Ketika di musim jaga seperti ini, karena rata-rata menginap di ladang, bahkan ada yang mengajak anak istrinya serta. Tapi Kang Ujang tak pernah melakukan hal itu, meskipun Mumun pernah menawarkan diri menemani. Tapi tak selalu diizinkan. Kang Ujang adalah pria sederhana yang penyayang keluarga. Itulah sebabnya istrinya tak diizinkannya ikut serta. Alasannya adalah, ladang berada di pinggiran lereng Gunung Tampomas, dan banyak hewan buas. Jadi Kang Ujang tak mau mengambil resiko seperti warga lainnya, cukuplah dirinya saja yang bersusah-susah di sana. Tanpa perlu mengajak istrinya serta, apalagi anak sematawayangnya, yang setelah kematian anak pertamanya, Mumun dan Kang Ujang harus menunggu hingga tumbuh 10 tahun lamanya, barulah mendapatkan Hasan kecil. Jadi Hasan kecil adalah mutiara satu-satunya yang paling berharga dalam hidup Kang Ujang, setelah Mumun dan kedua orang tuanya. Memang, tak ada harta yang patut dibanggakan oleh Kang Ujang, melainkan anggota keluarganya saja. Setelah punggung Kang Ujang tak lagi terlihat, Mumun pun masuk ke dalam rumah. Tampaknya hari ini Mumun tak bisa beraktivitas apapun, karena Hasan kecil tak mungkin dilepaskannya dari gendongan. Sementara Kang Ujang melangkah dengan begitu cepat, meskipun tanpa alas kaki, begitu lincahnya melewati jalan setapak. Desa itu memang masih sangat asri, dan sangat jarang yang punya kendaraan roda 2. Bahkan, terhitung hanya Haji Ramdhani saja dan beberapa orang lainnya yang punya barang mahal itu. Jika warga melata seperti Kang Ujang, paling juga hanya punya sepeda ontel, dan Kang Ujang tidak memakainya untuk saat ini. Sepeda ontel tersebut ditinggalkannya untuk sang istri, supaya bisa dipakai jika ingin bertandang ke rumah orang tuanya, yang letaknya di desa sebelah. Selain itu, alasan Kang Ujang berjalan kaki adalah sepeda tak akan tembus sampai ke ladang, akan ditaruh di pinggiran hutan, meskipun tak ada pencuri. Tapi tetap saja tak membuat Kang Ujang mau melakukan hal itu. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, dan ketika sudah menjelang sore barulah Kang Ujang sampai di ladang. Memang untuk ke ladang membutuhkan waktu 6 jam, dan ketika tiba sudah gelap. Tak ada gurat kelelahan di wajah polos Kang Ujang. Justru Melaga merasa lega, sudah sampai di ladang. Jadi dengan demikian harapannya di depan mata,
Pandangan Kang Ujang disambut oleh lampu-lampu di kejauhan sana, di gubuk-gubuk para warga lainnya. Meskipun tanpa penerangan, kaki Kang Ujang seperti punya mata, tahu di mana kakinya harus melangkah, dan di mana saatnya melompat, menghindari rimbunnya dedaunan jagung yang siap menguning. Sebentar lagi jagung siap tebang, lalu dijemur di ladang ini pula. Nanti, jika sudah kering, tinggal menunggu pengepul datang. Maka barulah Kang Ujang pun yang lainnya akan lega, barulah bisa meninggalkan ladang. Percakapan binatang malam terdengar riuh. Seakan malam adalah milik mereka. Jangkrik kata saling bersautan. Dan tak terasa, akhirnya Kang Ujang sampai di gubuk miliknya. Alhamdulillah ya Allah. Berulang kali puja dan puji syukur diucapkan oleh Kang Ujang, seraya menaruh karung yang sudah dari tadi dipanggul. Bagaimana tidak bersyukur, setelah beberapa hari ladang ditinggalkan oleh Kang Ujang, sepertinya tanamannya aman, tak ada yang ludes, di bawah terangnya rembulan mata Kang Ujang bisa berselancar, berarti tak disambangi oleh babi hutan. Setelah puas menatap hamparan tanaman, kemudian Kang Ujang langsung menyalakan lampu obor yang tergantung di depan gubuk miliknya. Seketika membuat pandangannya terang, meskipun cuma warna keemasan, tapi itu sudah sangat cukup bagi Kang Ujang. Kemudian Kang Ujang berjalan ke bawah gubuk menyusun kayu yang memang sudah ada di sana, kemudian menyalakan perapian tersebut yang tepat berada di bawah gubuk. Hal ini adalah wajib dilakukannya, begitu juga yang lainnya. Sekali lagi, upaya jaga diri untuk mengusir hewan buas. Dengan langkah pelan Kang Ujang mulai menaiki kayu sebagai pengganti anak tangga darurat untuk menuju ke atas gubuk. Gubuk-gubuk di area ladang semuanya tinggi atau panggung. Itu karena supaya terhindar dari serangan binatang buas. Kerit. Daun pintu yang terbuat dari bambu itu pun terbuka. Kang Ujang pun kembali menyalakan lampu yang tergantung di dinding. Setelah itu Kang Ujang meletakkan satu persatu bawaannya tadi, lalu mengambil perlengkapan salat yang tak pernah sekalipun tertinggal. Ada sarung lawas, tanpa sajadah dan baju model kuku, tapi sudah tak lagi berwarna cerah yang selalu rawa dari tahun ke tahun oleh Mumun. Ini sudah waktunya salat Isya, meskipun tanpa jam tangan, dan tanpa jam dinding. Benar-benar tak ada penunjuk waktu, tapi insting Kang Ujang paham, lalu turun untuk mengambil air wudhu di pancuran bambu yang ada di bawah sana, tak jauh dari gubuk miliknya. Ditemani lampu di tangan, Kang Ujang sampai di pancuran tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudhu. Setelah melakukan gerakan wudhu, Kang Ujang pun menengadah tangan, membaca doa, lalu beranjak untuk segera kembali ke gubuk. Kang Ujang pun melaksanakan salat setelah tadi maghrib dalam perjalanan. Selesai salat, Kang Ujang melebahkan tubuhnya beberapa saat, berusaha untuk melepaskan lelah, tapi mata Kang Ujang tidak kunjung memejam, membuatnya menggumam. Ya Allah, rasanya lapar sekali. Seraya mengusap perutnya yang kempis. Kemudian Ujang membuka plastik dan mengambil ikan asin. Tadi sudah ada nasi tadi yang dibungkus daun olehnya, jadi tinggal membakar secuil ikan asin saja. Itu sudah akan bisa membuatnya kenyang malam ini, dan tentunya akan tertidur pulas hingga besok melakukan kerjaan ladang yang sudah menumpuk. Setelah beberapa hari ditinggalnya di rumah, Kang Ujang sudah berada di bawah gubuk dan membakar ikan asin itu menggunakan jepitan bambu yang sudah dipersiapkannya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuap demi sesuap setelah membaca doa tadi, nasi dilumuri ikan asin sudah berpindah masuk ke dalam mulut Kang Ujang, hingga akhirnya tandas. Nasi yang dibungkusnya tadi tak tampak tersisa barang satu biji pun. Kang Ujang menatap hamparan jagung miliknya. Pikirannya melayang kemana-mana. Gusti, nah hirup abdi selalu susah. Ucap mengadu pada yang kuasa. Apa kamu ingin jadi orang kaya? Tanya seorang pria tua dengan dialek Sunda mengagetkan Kang Ujang. Sisi. Kang Ujang tak sanggup melanjutkan ucapannya dan langsung berbalik. Rupanya ada pria tua sudah duduk di anak tangga dan menatap ke arahnya. Pria tua itu tersenyum, Mae perhatikan Kang Ujang, seraya mengusap janggut panjangnya, lalu berusaha berdiri dengan bantuan tongkat. Kang Ujang berusaha berdiri, tapi pria tua itu mengarahkan satu telunjuknya
berada di depan Kang Ujang, pria tua itu pun menjawab pertanyaan Kang Ujang yang tertahan. Tidak usah perlu tahu aku siapa, panggil saja kakek. Dan lekas jawab pertanyaanku tadi. Tanpa pikir Kang Ujang pun menjawab. Sumuhun, abdi hoyong janten jalma bunghar. Iya, aku ingin jadi orang kaya. Kakek itu pun mengganggu, sembari tersenyum, lalu membungkuk untuk menyentuh pundak Kang Ujang. Dimintanya untuk berdiri. Pergilah ke sana. Tunjuk kakek tersebut ketika Kang Ujang sudah berdiri. Apa yang dikatakan kakek membuat Kang Ujang tertegun. Bagaimana tidak, arah yang ditunjuk adalah arah Gunung Tampomas, membuat Kang Ujang bertanya. Kakek? Hah, memangnya apa hubungannya aku ingin kaya dengan ke sana? Sedikit gambaran. Gunung yang disebut kakek tersebut diambil dari tampo atau tampi diartikan sebagai menerima. Sedangkan emas adalah logam mulia mas. Jadi Tampomas, gunung yang menerima emas. Disebut-sebut sebagai gunung yang menerima senjata pusaka berbalut emas. Banyak harta gaib di sana. Tak ada kekeh tawa yang memberikan keluar dari bibir kakek tersebut dan langsung menjawab. Bertabalah di sana, maka kamu akan jadi kaya raya. Bisa mencukupi kebutuhan anak istrimu yang sedari lahir sudah miskin. Begitu juga kamu, bukan? Tega. Kang Ujang merasa heran. Bisa-bisanya kakek tersebut mengetahui bahwa dirinya orang miskin. Bahkan pada titik jenuh, Kang Ujang sudah bosan hidup di bawah garis kemiskinan. Itu juga dengan Mumun, berulang kali mengeluh, tapi apalah dah, kemiskinan sudah melilit mereka turun-temurun. Tak lama berselang. Iya, kek. Tata. Tak berlanjut, hanya Kang Ujang dan pemilik skenario saja yang tahu apa yang ingin disampaikannya barusan. Apakah tertarik, terpucuk dan tergiur lalu melakukan tanpa berat itu tadi? Lanjut. Sosok gaib. Terserah padamu. Aku cuma ingin membantu saja. Jika tidak mau ya aku tidak memaksakan. Kakek itu menjawab kebimbangan Kang Ujang. Tunggu, kek. Panggil Kang Ujang seraya menengadahkan satu tangannya memohon kakek tadi untuk berhenti. Memang kakek tadi setelah bicara langsung berbalik akan melangkah. Dan ketika mendengar suara Kang Ujang memanggil, langsung berhenti dan melirik. Tampak matanya benar-benar putih sempurna. Wajah pria tua itu yang tadi teduh berubah menderita. Ditambah lagi dicabut oleh senyum tertahan yang menyeramkan. Tapi tak lantas pemandangan itu dilihat oleh Kang Ujang, karena posisi kakek membelakangi, sementara Kang Ujang di belakangnya. Kang Ujang buru-buru untuk menghalangi langkah kakek, dan spontan membuat kakek tadi langsung memalingkan wajahnya. Kakek kenapa tidak menatapku? Selidikan Ujang mengenakan dialek Sunda. Satu tangan Kang Ujang menyentuh pundak kakek, ketika berbalik menatap Kang Ujang. Wajah mengerikan tadi sudah di depannya, tapi wajah tua itu kembali teguh seperti tadi, memamerkan sejuta harapan indah. Kenapa menghalangi jalanku? Tanya kakek tadi seraya memindahkan tangan Kang Ujang yang masih bertengger di pundaknya. Bagaimana tidak, sepasang mata kakek tadi mengeluarkan cahaya biru, meluncur dan langsung menembus mata Kang Ujang ketika membalikan wajahnya tadi. Cahaya biru itu membuat Kang Ujang seperti terhipnotis, tanpa mampu memindahkan tangannya. Aku mau ikut bersama kakek. Tegas Kang Ujang, sudah bulat dengan tekadnya. Tiba-tiba saja pandangan Kang Ujang menerawang jauh, dan seakan di depan sana kejayaan telah menantinya. Dirinya hidup bahagia bersama-sama istri yang sudah puas diajak ke sengsara. Baguslah kalau begitu. Jagung, biasanya mereka akan mengetapel arah itu dan beruntung menghujani lemparan batu lewat ketapel untuk mengusir babi yang akan merusak hasil panen. Kokya. Suara itu terdengar dari gubuk satu ke gubuk yang lainnya. Karena ketika satu mendengar teriakan, maka satunya pun akan terbangun dan melakukan hal yang sama. Akankah terwujud? Tunggu, kek. Jerit Kang Ujang, seraya melebarkan langkah mengikuti kakek tadi yang berjalan kaki seperti orang berlari, hingga begitu susah diikutinya.
lereng Tampomas. Kang Ujang sudah membulatkan tekadnya. Uang dan uang yang ada dalam otaknya, kaya dan kaya yang ada dalam pikirannya. Meskipun demikian, dalam benak Kang Ujang tergambar orang-orang yang dicintainya. Dirinya berada dan mau mengikuti kakek itu dengan bersusah-susah menuju gunung ini demi mereka. Meskipun kaki Kang Ujang berdarah-darah dan tubuhnya tercabik oleh tajamnya lilian sepanjang perjalanan. Batu demi batu yang seakan tertata seperti jembatan tapi di dasar sedang. Hal ini membuat Kang Ujang tak lagi pesimis. Rasa optimisnya tinggi, bahkan 100%. Yakin kepulangannya dari tempat ini akan menjadi orang yang paling kaya di desanya. Aku akan segera kaya, batin Kang Ujang, tapi tak lantas membuat fokusnya